Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Ustadz Soni Fauzi MPD selaku Ketua Yayasan Munibi Al-Hajj. Yang kami hormati Ibu Istiqomah Sarjana Agama selaku Kepala Sekolah SMPIT Darul Quran. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pengajar, staf dan karyawan SMPIT Darul Quran yang dirahmati Allah, dan juga anak-anak kalian peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Pertama-tama, puji syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa kembali memasuki tahun ajaran baru, kembali ke sekolah walaupun dalam suasana pandemi seperti ini. Tapi kita tetap berharap anak-anak tetap untuk belajar walaupun di rumah, dan anak-anak tetap disiplin untuk mematuhi aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan bagi kita, guru kita, panutan kita, yang kita berharap mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Bapak Mutakin, SPDI, selaku tim kesiswaan atau wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan dan juga guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan memaparkan beberapa tata tertib siswa yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap siswa selama berada di SMPIT Darul Quran. Ada 3 poin tatib siswa yang harus kalian taati dan kalian patuhi, yakni yang pertama terkait kerapian, yang kedua terkait kedisiplinan, dan yang ketiga terkait etika. Karena masa pandemi ini dan kalian harus melakukan atau melaksanakan pembelajaran sistem online atau daring di rumah, maka akan saya bacakan beberapa poin saja yang mungkin nanti kalian bisa mentaatinya ketika di rumah ataupun di sekolah. Yang pertama terkait seragam atau terkait kerapian, yakni penggunaan seragam lengkap. Selama di sekolah, siswa diharapkan untuk memakai seragam dan atribut lengkap, tapi nanti selama di rumah, kalian juga nanti ketika ada pembelajaran online, mengumpulkan tugas atau mengambil tugas di sekolah, diharapkan siswa juga berseragam dengan lengkap dan juga memakai sepatu, topi, dan dasi. Kemudian dari poin kerapian, ada beberapa poin terkait tentang warna atau model rambut yang tidak wajar. Anak-anak, Pak Mutakin harapkan selama di rumah atau selama pembelajaran di rumah, kalian harus tetap mentaati peraturan di sekolah terkait dengan kerapian rambut atau model rambut. Jangan sampai kalian tidak potong rambut atau rambutnya tidak rapi, atau bahkan selama kalian di rumah, mungkin kalian merasa bebas, kalian bebas untuk mengecat rambutnya. Ya. Jadi, kami mohon anak-anak tetap memperhatikan kerapian rambut walaupun selama belajar di rumah. Kemudian yang kedua, terkait kerajinan atau kedisiplinan, ada 10 poin. Yang pertama adalah tidak membawa atau mengerjakan tugas dari guru, LKS,
mencatat latihan atau PR, nanti akan dikenakan poin, dan juga tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah atau keagamaan atau terkait dengan PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Yang Pak Mutakin harapkan sekali lagi, selama anak-anak di rumah, nanti ketika pembelajaran sudah berlangsung, dimohon anak-anak untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terkait pembelajaran selama masa pandemi ini nanti akan kami sampaikan dan juga akan dilengkapi oleh tim kurikulum. Kemudian sekolah kita ini adalah termasuk sekolah yang berbasis agama. Oleh karena itu, anak-anak dimohon ketika di rumah untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktunya, terutama kalau bisa dilaksanakan secara berjamaah. Ya, jangan sampai kalian meninggalkan sholat ketika di rumah. Jadi terkadang anak-anak ketika diawasi oleh gurunya di sekolah, mereka sholatnya rajin, tapi ketika di rumah sholatnya bolong-bolong. Jadi kami harapkan anak-anak tetap untuk melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Kemudian yang ketiga, terkait etika, ada beberapa poin, kurang lebih 34 poin. Akan saya sampaikan beberapa poin saja yang dirasa penting. Yang pertama adalah berkata kotor, mengumpat di dalam maupun di luar kelas. Selama pandemi ini, anak-anak fokus ataupun lebih banyak waktu yang dilaksanakan di rumah. Bergaul dengan teman, bergaul dengan orang yang lebih tua, atau bergaul dengan teman sebaya dan orang tua. Ya. Diharapkan anak-anak menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Ya. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa Jawa yang halus, minimal kalian menggunakan bahasa Indonesia. Jangan sampai kita berkata-kata kotor, mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar, yang tidak mencerminkan diri dari seorang pelajar, terutama peserta didik atau pelajar SMPIT Darul Quran. Kemudian yang kedua, yakni merokok di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Selama di rumah, anak-anak jangan sampai merokok ataupun mencoba untuk merokok. Ya. Kenapa? Usia kalian adalah usia remaja. Usia kalian adalah masa usia penasaran sekali, ingin coba-coba. Ya. Jangan sampai kalian mencoba untuk merokok. Ya. Biar nanti kalian kalau sudah mencoba akan ketagihan, dan kalau ketagihan maka akibatnya akan fatal. Oleh karena itu, anak-anak, walaupun kalian di rumah, tetap jangan sampai merokok. Kemudian selanjutnya yaitu memperlihatkan rambut saat menggunakan jilbab atau mengedarkan minuman keras atau narkoba dan sejenisnya. Yang pertama terkait pakaian. Ketika di sekolah, kalian berpakaian rapi sekali, berpakaian seragam, menutup aurat. Kemudian bagi yang perempuan memakai jilbab, yang laki-laki memakai kopiah. Maka usahakan ketika kalian di rumah, kalian tetap berpakaian seperti itu. Jangan sampai ketika di sekolah kalian memakai baju panjang, busana yang sopan, memakai jilbab, menutup aurat, tapi ketika di rumah kalian bebas semaunya. Tidak menggunakan jilbab bagi yang perempuan, atau kalian menggunakan baju-baju yang terbuka auratnya. Maka diharapkan anak-anak tetap menjaga kesopanan, terutama dalam berpakaian ketika di rumah. Kenapa? Hal ini mencerminkan bahwasanya ketika kalian di rumah itu adalah cerminan kalian ketika di sekolah. Kalau bisa, ketika kalian di sekolah, kalian berkata sopan, kalian memakai baju yang sopan, maka di rumah terapkan itu untuk menjaga nama baik sekolah kita.
Yang kedua tadi terkait dengan minuman keras dan narkoba. Ini adalah poin yang sangat besar. Kalau kalian ketahuan, maka kalian akan dikeluarkan dari sekolah. Oleh karena itu, sekali lagi, di masa pandemi ini, pandai-pandailah memilih teman. Jangan sampai kalian terjerumus kepada penggunaan narkoba dan sejenisnya. Karena itu tidak hanya merusak diri kalian, merusak masa depan kalian, tapi juga merusak generasi kita, merusak orang tua kita. Yang menjadi malu bukan hanya kalian, tapi sekolah dan juga orang tua. Oleh karena itu, sekali lagi, jauhi narkoba. Dan yang terakhir adalah bertato untuk laki-laki atau perempuan atau bertindik yang tidak wajar. Anak-anak, sekali lagi, Bapak Ibu guru selama pandemi ini hanya terbatas bisa mengasihi kalian hanya lewat pembelajaran online saja. Selebihnya kalian di rumah bersama orang tua. Oleh karena itu, anak-anak, pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah dalam bergaul, jangan sampai melakukan hal-hal yang hal-hal yang terkait dengan kejahatan ataupun yang lainnya. Jangan sampai kalian salah memilih teman, akhirnya kalian terjerumus ke dalam lembah kesesatan yang nanti membuat kalian menyesal seumur hidup kalian. Kemudian, selama pandemi ini, kegiatan MPLS dan juga kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan secara online melalui grup WhatsApp Ananda yang sebelumnya telah dibuat oleh wali kelas masing-masing. Di situ kalian akan mengenal ataupun diperkenalkan oleh Bapak Ibu wali kelas siapa saja wali kelas kalian dan siapa saja Bapak Ibu guru pengampuh mata pelajaran yang ada di kelas kalian. Kemudian di dalam grup tersebut terdapat juga kakak-kakak OSIS yang akan membantu memantau pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara online atau daring mulai hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Kemudian sistem MPLS akan dilaksanakan dengan cara pendistribusian video yang berisikan materi MPLS. Kehadiran Ananda sekalian akan dilihat berdasarkan pengumpulan tugas Ananda dan ketepatan waktu saat pengumpulan tugas tersebut. Pengumpulan tugas ini melalui dua cara. Yang pertama, bagi Ananda yang memiliki HP dan memiliki kuota bisa langsung mengumpulkan tugas melalui HP. Bagi Ananda yang tidak memiliki HP ataupun yang tidak memiliki kuota, Ananda dipersilakan untuk mengumpulkan tugas secara online dengan cara datang ke sekolah. Tapi ingat, anak-anak tetap menggunakan seragam lengkap, kemudian memakai topi, dasi bagi yang laki-laki, memakai sepatu, kemudian memakai kerudung bagi perempuan, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Untuk selanjutnya, kegiatan pembelajaran semester ini akan dilaksanakan secara daring dan juga dengan menggunakan sistem yang sama dengan pelaksanaan MPLS. Jadi MPLS ini bisa dianggap sebagai simulasi pembelajaran awal dari Ananda nanti agar Ananda tidak kaget ketika pelaksanaan proses pembelajaran daring yang nantinya akan diikuti Ananda selama pandemi ini. Dalam satu hari, Ananda akan mengikuti 2 mata pelajaran. Jika Ananda tidak mengikuti atau mengerjakan tugas, maka akan dianggap alpa 1 hari. Pengerjaan tugas termasuk dalam hitungan kehadiran siswa. Dan jika Ananda hanya mengerjakan tugas 1 saja, maka akan dianggap alpa
setengah hari. Jadi, penilaian kehadiran Ananda berdasarkan tugas yang Ananda kumpulkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pembelajaran selama masa pandemi ini. Nanti akan disampaikan secara lengkap oleh tim kurikulum. Saya, Pak Mutakin, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, dan mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di sekolah, kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara normal ataupun secara biasanya. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah, dan saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.